Selamat pagi, Bapak Ibu pemegang CGI level 2. Ini adalah video selanjutnya dari review laporan keuangan. Kita akan masuk ke tahapan review laporan keuangan kementerian lembaga atau review laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk tahapan review laporan keuangan, poin yang akan dibahas adalah mengenai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan potensi salah saji. Baik, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu perencanaan review. Perencanaan review itu bisa kita rancang di dalam program kerja pengawasan tahunan atau PKPT. Karena untuk APIP yang setiap tahunnya harus membuat program kerja, tentunya review laporan keuangan itu harus dimasukkan ke dalam program kerja pengawasan tahunan atau PKPT. Kemudian untuk perencanaan review itu sendiri juga kita harus menilai sistem pengendalian intern yang ada. Baik dari dokumentasi mengenai laporan sistem pengendalian itu sendiri maupun dari temuan-temuan yang ada atau perbaikan-perbaikan mengenai sistem pengendalian intern yang ada. Kemudian dari hasil program kerja pengawasan tahunan dan penilaian sistem pengendalian intern itu menyusun program kerja review. Jadi lebih ke teknik-teknik review apa yang akan dilakukan setelah kita mengetahui mengenai penilaian sistem pengendalian intern yang ada. APIP dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pada setiap tahapan review, termasuk ketika awal menyusun program kerja review. Untuk tahap berikutnya adalah pelaksanaan review. Di dalam pelaksanaan review ini tadi terkait dengan program kerja review yang di dalamnya tentunya diawali dengan pengumpulan informasi awal. Dari pengumpulan informasi awal kemudian dilakukan pembentukan tim. Ya, tentunya pembentukan tim disesuaikan dengan jangka waktu yang ada, juga anggaran yang tersedia. Kemudian tahap yang berikutnya adalah melaksanakan program kerja review. Di dalam program kerja review yang sudah disusun, tentunya dikaitkan dengan tujuan-tujuan review dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi tujuan dari program kerja review yang telah disusun sebelumnya. Di dalam melaksanakan program kerja review tentunya dilakukan penelusuran angka, permintaan keterangan, dan prosedur analitis. Hasil dari pelaksanaan dari program kerja review dilakukan penyusunan kertas kerja review. Kertas kerja review digunakan untuk mendokumentasikan pelaksanaan review berdasarkan program kerja review yang sudah disusun. Kertas kerja review menjelaskan pihak yang melakukan review, entitas yang direview, kemudian aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen laporan keuangan, kemudian asersi yang dinilai dan langkah-langkah review yang dilaksanakan untuk menilai asersi, kemudian hasil pelaksanaan langkah-langkah review dan simpulan, serta komentar preview. Muatan kertas kerja review. Yang pertama adalah tujuan review. Yang kedua, daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner. Yang ketiga, langkah kerja prosedur review. Yang keempat, masalah yang tercakup dalam prosedur review. Yang kelima adalah masalah yang dianggap tidak biasa dan penyelesaiannya. Kertas kerja review yang berkualitas disusun saat kegiatan review berlangsung. Dianggap lengkap bila mengacu pada tahapan yang telah ditetapkan. Kemudian daftar isi sesuai fisik kertas kerja review, terstruktur, berisi permasalahan yang ditemukan dan memenuhi kriteria relevan sesuai dengan program kerja, lengkap dan cermat, mudah dipahami, rapi, satu muka, dan efisien. Pelaporan review. Di sini isi dari pelaporan review adalah tujuan dan pelaksanaan review, prosedur review yang sudah dilakukan, permasalahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, perbaikan yang disepakati, koreksi atau penyesuaian yang telah dilakukan, kemudian rekomendasi yang tidak atau belum dilaksanakan.
bentuk dari pelaporan review ini sendiri adalah mengacu kepada catatan hasil review, kemudian pernyataan telah direview, dan laporan hasil review itu sendiri. Catatan hasil review, untuk setiap unit akuntansi yang direview, simpulan dalam kertas kerja review selanjutnya dituangkan dalam bentuk catatan hasil review. Dalam hal preview menyimpulkan adanya penyusunan laporan keuangan kementerian lembaga atau laporan keuangan pemerintah daerah yang belum sesuai dengan SAP, maka preview harus memuat catatan hasil review kepada unit akuntansi yang terkait. Dalam hal unit akuntansi belum selesai melakukan perbaikan dan atau koreksi yang tertuang dalam catatan hasil review, baik yang disepakati ataupun tidak, maka koreksi dan atau perbaikan yang belum dilaksanakan tersebut dituangkan dalam paragraf penjelasan pernyataan telah direview. Untuk memudahkan penggunaan hasil review, memahami hasil review yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan, preview menyusun ikhtisar hasil review yang berisi tabulasi tiap akun yang menggambarkan nilai akun sebelum koreksi, usulan koreksi, dan nilai sesudah koreksi. Hal-hal yang harus diuraikan dalam catatan hasil review adalah, yang pertama adalah penyelenggaraan akuntansi yang harus diperbaiki atau laporan keuangan kementerian lembaga atau laporan keuangan pemerintah daerah yang harus dikoreksi. Kemudian permasalahan yang dihadapi oleh unit akuntansi dalam penyajian LKKL, LKPD sesuai SAP. Kemudian tindakan perbaikan apa dan atau koreksi yang disepakati oleh preview dan unit akuntansi serta telah atau akan dilakukan oleh unit akuntansi. Kemudian tindakan perbaikan dan atau koreksi yang disarankan oleh preview tetapi tidak disepakati dan dilaksanakan oleh unit akuntansi. Pelaporan hasil review meliputi kegiatan penyusunan pernyataan telah direview dan laporan hasil review. Hasil review atas LKKL, LKPD disampaikan kepada Menteri Pimpinan Lembaga Gubernur, Bupati, Wali Kota dalam bentuk surat yang memuat pernyataan review, masalah yang terjadi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, koreksi yang telah dilakukan oleh entitas akuntansi, dan rekomendasi. Pernyataan telah direview. Pernyataan review merupakan tempat menuangkan hasil review dalam bentuk pernyataan telah direview yang dibuat oleh APIP. Pernyataan telah direview dapat berupa pernyataan telah direview tanpa paragraf penjelas, yaitu dibuat apabila tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan SAP. Kemudian pernyataan telah direview dengan paragraf penjelas, dibuat apabila terjadi pembatasan dalam pelaksanaan review atau ditemukan adanya penyimpangan terhadap standar akuntansi dan entitas pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh APIP. Koreksi tidak dapat dilakukan antara lain karena membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga baru dapat dilakukan pada periode berikutnya. Koreksi bukan wewenang entitas yang bersangkutan maupun karena kelalaian entitas yang bersangkutan atau prosedur atau teknik review tidak dapat dilaksanakan. Penulisan laporan hasil review disajikan dalam bentuk surat yang intinya memuat pertama pernyataan review, yang kedua komentar dan informasi tambahan, yaitu berupa dasar review, tujuan, sasaran, ruang lingkup, simpulan, dan rekomendasi, serta tindak lanjut hasil review. Mekanisme pelaporan mulai dari konsep LHR sampai dengan penerbitannya tetap memperlihatkan review berjenjang sebelum laporan disetujui atau ditandatangani. Potensi salah saji. Yang pertama adalah laporan keuangan disusun tidak sesuai dengan SAI atau SAPD. Yang kedua, laporan keuangan disusun tidak sesuai SAP. Yang ketiga, review dilakukan tidak sesuai standar review. Yang keempat, rekomendasi perbaikan hasil review tidak dilakukan. Demikian Bapak Ibu materi untuk tahapan review laporan keuangan. Terima kasih.